Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini, saya dari kelas TIK A, NIM 20913. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang flight controller. Flight controller atau sering disebut FC merupakan microcontroller yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol sebuah drone. Ada beberapa jenis atau brand flight controller, contohnya seperti Hobby King Race 32 Micro, Zinaza MV2, Li Pro Racing F3 Flight Controller, dan lain sebagainya. Flight controller biasanya dilengkapi oleh beberapa sensor seperti prosesor. Prosesor adalah unit utama yang menjalankan firmware autopilot dan melakukan semua perhitungan. Sebagian besar flight controller memiliki prosesor 32 bit yang lebih powerful dari prosesor 8 bit. Tetapi prosesor 8 bit masih lebih populer karena lebih murah. Yang kedua yaitu accelerometer. Accelerometer merupakan sensor inersial drone, yaitu mengukur gerakan drone tersebut dari dalam. Accelerometer mengukur percepatan translasi, sedangkan gyro mengukur rotasi. Kombinasi dari kedua pengukuran tersebut memungkinkan flight controller menghitung attitude gerakan drone dan melakukan koreksi. Yang ketiga yaitu kompas. Sensor kompas atau secara umum disebut magnetometer adalah sensor yang mengukur gaya magnetik selayaknya kompas dalam artian umum. Sensor ini penting untuk drone berjenis multirotor karena akselerometer dan gyro tidak dapat menunjukkan arah drone tersebut terbang. Sedangkan pada fixed wing lebih mudah karena hanya terbang pada satu arah saja. Yang keempat yaitu barometer. Barometer adalah sensor tekanan yang berfungsi untuk mengukur ketinggian drone. Semakin tinggi dari permukaan bumi, maka tekanan akan semakin rendah. Sensor ini sangatlah sensitif. Yang kelima yaitu sensor kecepatan angin. Sistem yang biasa digunakan adalah menggunakan tabung pitot, yaitu mengukur tekanan dinamis udara sehingga dapat dihitung kecepatannya. Sensor kecepatan angin ini biasa digunakan untuk drone fixed wing. Yang keenam yaitu data logging atau black box. Pada beberapa flight controller terdapat built-in data logging yang menyimpan semua data berupa apa saja yang dilakukan oleh autopilot seperti layaknya black box pada pesawat. Hal ini penting untuk menganalisa jika terjadi suatu yang bekerja dengan tidak benar. Yang ketujuh yaitu gabungan sensor. Gabungan sensor drone tidak akan terbang dengan baik jika hanya menggunakan satu sensor saja, sehingga dibutuhkan kombinasi beberapa sensor. Kombinasi ini biasanya digambarkan dengan DOF. Semakin tinggi DOF, maka semakin tinggi juga akurasi yang didapatkan. Yang kedelapan yaitu GPS. Modul GPS mengukur lokasi dari drone dengan mengukur seberapa lama sinyal bergerak dari satelit. Modul ini dapat juga digunakan untuk memperkirakan ketinggian meskipun kurang akurat. Akurasi dari GPS adalah sekitar 5 meter. Fitur utama dari modul GPS adalah menerbangkan drone melalui waypoint yang sudah ditetapkan secara otomatis. Antena GPS seringkali diletakkan di luar drone sehingga terlihat dari satelit untuk mendapatkan sinyal yang solid. Yang kesembilan yaitu telemetri. Modul telemetri adalah alat yang mengirimkan dan menerima data melalui sinyal radio. Salah satu berada di darat dan salah satunya terpasang pada pesawat. Yang ke-10 yaitu ground station. Ground station adalah software yang berada pada PC maupun tablet yang mana memungkinkan pilot untuk memonitor kemanakah drone kita akan terbang, melakukan setting waypoint maupun memberikan perintah kepada drone. Yang ke-11 yaitu power module.
adalah peralatan elektronik yang sensitif, sehingga dibutuhkan sumber daya yang bersih. Power module digunakan untuk merubah voltase baterai yang tinggi menjadi sesuai yang dibutuhkan oleh autopilot, biasanya 5 volt. Yang ke-12 yaitu sensor lain-lain. Sering digunakan beberapa sensor tambahan untuk meningkatkan kapabilitas pembacaan data, misalnya sensor optik yang memungkinkan drone terbang di dalam ruangan maupun sensor jarak untuk membaca halangan di depannya, serta masih banyak lagi sesuai kebutuhan dari pengguna. Itu sedikit penjelasan tentang flight controller dan beberapa komponen-komponennya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.